Oke, balik lagi bersama gue Ekal dan di depan gue ini ada Asus Max Pro M2. Jadi ini handphone dari beberapa hari yang lalu, jadi kiriman dari subscriber juga. Jadi intinya handphone Asus Max Pro M2 ini dia pengen upgrade RAM dan ROM. Jadi RAM bawaannya 4 GB, ROM-nya 64. Di sini daripada hanya sekedar ganti MMC dengan spek yang sama, ini bakalan gua ganti. Jadi RAM-nya menjadi RAM 6/128. Jadi MMC bawahnya ini adalah Skynic. Di sini akan gua ganti menggunakan MMC yang merek Samsung dengan spek RAM 6/128. Buat kalian yang kemarin nanya tentang Asus Max Pro M2 dan Asus Max Pro M1 bisa apa enggak di-upgrade ke RAM 6/128, di sini bakalan gua praktekin. Jadi buat kalian yang pengen handphonenya mau di-upgrade, silahkan cek di kolom deskripsi. Ini MMC yang bakalan kita pakai. Nah, ini yang bekasnya ya. Kelihatan ya, merek Skynic. Dan ini yang bakalan kita pakai yaitu merek Samsung KM3V dengan spek RAM 6/128. Buat kalian yang pengen ngirim servisan atau pengen upgrade RAM-nya, kan wabil khusus Asus Max Pro M2 atau Asus Max Pro M1, bisa kalian cek di kolom deskripsi. Silahkan WA dulu, atur pengirimannya dulu biar kita siapin juga chipnya, karena dikhawatirkan untuk RAM yang gede ini nanti kena pas lagi kosong itu harus nyari dulu guanya atau harus pesen dulu. Kalau misalkan kalian pengen upgrade RAM dan upgrade ROM, silahkan cek di kolom deskripsi. Alamat gue di situ udah jelas, nomor WA admin juga semuanya udah ada di situ. Ya, kalian bisa lihat. MMC bakalan gue pasang dulu. Ya, setelah proses pemasangan MMC tadi, pastiin ya kalau misalkan MMC-nya udah benar. Ini nanti kita langsung coba konekin aja ke PC. Itu harus connect 9008. Oke, sip. Nah, ini kita lihat ke PC. Ya, ini kalian bisa lihat ya di device-nya itu udah kedetek 9008. Di sini filenya gue pakai file Om Ariel Prasetya, karena jadi intinya kalau misalkan kalian pengen ganti di Asus Max Pro M2 atau Asus Max Pro M1 ini butuh file CSC ya. Jadi fungsinya file CSC itu untuk memudahkan kita nge-repair IMEI ya, atau repair keychain atau repair sinyal. Ini memudahkan untuk proses diagnya ya. Ini proses flashingnya. Sekali lagi buat kalian yang pengen nyobain silahkan, atau misalkan kalian pengen tanya-tanya silahkan cek di kolom deskripsi tentang servis saya atau tentang alamat saya, atau pengen nanya-nanya silahkan bisa DM Instagram. Oke, untuk proses udah beres. Selanjutnya kita coba hidupin. Oh, ini baterainya habis, kalian kita sambil cas aja ya. Kita sambil konekin ke PC. Ya, jadi intinya baterainya tadi habis, kita sambil konekin ke PC. Ini harus masuk ke menu, cuman dengan tampilan ROM dasar Android atau ROM CSC-nya. Ya, jadi bootingnya nggak lama. Setelah muncul logo Asus, langsung muncul logo Android ya, dan langsung masuk menu. Di sini bootingnya nggak lama ya. Oke, ini handphone sudah masuk ke menu, cuman di sini IMEI belum ada ya. Jadi kita bakalan repair IMEI-nya dulu. Setelah repair IMEI baru kita tembak file ke yang ROM global.
Jadi kita flashing dulu lagi. Nggak flashing ya, jadi ini kita tembak email dulu aja. Jadi kenapa kita menggunakan room CSC, karena mode diaksam Asus ya itu beda dengan Xiaomi, dengan Vivo atau Oppo. Jadi di sini harus menggunakan file CSC. Jadi file yang tadi gua masukin setelah ganti MMC itu adalah memasukkan file CSC untuk memudahkan kita repair sinyal atau repair email. Ya, di sini kita akan tembak file KCN dan kita tembak emailnya dulu. Oke, ya, repair email dan KCN udah, kita sekarang cek emailnya. Ya, email udah nongol. Nah, selanjutnya proses software lagi. Jadi di sini emang penggantian MMC ini kita harus bisa software dan bisa hardware, bisa nge-repair juga. Dan kalau misalkan kalian pengen praktekin di rumah, silahkan ikutin aja ya tutorialnya. Jadi dari awal ganti MMC, software, masuk ke menu roomnya, room Cina, software lagi ya, kena tembak email dan KCN. Setelah itu muncul email, sekarang kita software lagi. Nah, untuk proses software yang ini kalian bisa cek di tutorial di YouTube, banyak banget. Jadi intinya yang bakalan kita gunain adalah 3 file ini ya, boot, system, dan vendor. Ya, jadi yang kita flashing itu hanya 3 file ini. Jadi untuk mempercepat prosesnya aja. Yap, proses flashing beres dan selanjutnya kita sekalian rapiin aja ya. Jadi kamera semuanya kita rapiin karena udah yakin semuanya udah beres. Kita tinggal hidupin, masuk ke menu, dan paling nanti kita tinggal install aplikasi buat cek RAM-nya beneran real enggaknya jadi 6, terus internalnya 128. Sambil cas lagi aja. Nah, untuk ini juga sama. Jadi Asus itu bootingnya cepet banget karena dia menggunakan stock ROM Android, hampir sama kayak Android One ya. Nah, kalian bisa lihat di sini yang kepake 12 GB, terus internalnya adalah 128. Oke, ini kita tes dan selanjutnya kita coba download dan install aplikasi CPU Z aja, biar kelihatan realnya atau enggaknya. Ya, ini kita cek pakai CPU Z ya. Ini kalian bisa lihat spek-speknya. Ada iklan. Ya, kalian bisa lihat ya, total RAM-nya di situ 5739 MB ya. Jadi kehitungnya itu udah 6 GB, dan RAM yang kepake itu hampir separuhnya. Internal storage itu 108 GB. Jadi realnya di spek 61/28 itu seperti ini. Ya, jadi demikian tutorial dari gua. Bantu like, comment, share, dan subscribe kalau Anda suka sama video ini. Gua Haikal dan thank you. Nah, untuk fungsi semuanya nggak ada kendala ya. Buat yang mau kirim-kirim silahkan DM di Instagram. Oke, gua Haikal, thank you.